welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Zafa. Di video kali ini aku mau buat review dari salah satu penulis yang udah terkenal banget, yaitu Agatha Christie. Buat kamu yang suka banget sama karya-karyanya Agatha Christie atau yang lagi penasaran sama karya-karyanya, bisa tonton video ini sampai selesai ya. Dan buat kamu yang kangen nontonin video-videoku, yes, I'm back. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung ke videonya ya. Buku-buku yang aku baca di tahun 2020 kemarin itu kebanyakan berkaitan dengan remaja, young adult, atau slice of life. Dan buku-buku yang berkaitan dengan misteri itu aku baru dikit bacanya. Terus aku memutuskan untuk di awal tahun 2021 ini mulai membaca buku-buku misteri atau yang seputar dunia detektif. Dan ternyata karya-karyanya Agatha Christie itu kan banyak banget. Aku sampai bingung harus mulai yang mana duluan. Terus akhirnya aku cari di Wikipedia, dan ternyata buku pertama yang dia tulis itu berjudul Mystery di Stylus. Terus aku cari di Pusnas dan ternyata bukunya tuh ada di sana, dan kebetulan lagi nggak ngantri, langsung aku pinjem deh. Dan hari itu juga aku mulai baca Mystery di Stylus. Oke, sekarang aku mau ceritain dulu sinopsis dari bukunya. The Mysterious Affairs at Stylus atau Misteri di Stylus ini diawali dengan Hastings yang baru saja dipulangkan dari medan perang karena terluka dan mendapatkan cuti sakit selama sebulan. Lalu untuk menghabiskan hari cutinya itu, ia diundang oleh John Cavendish, kenalan lamanya, untuk datang ke kediaman ibu tirinya di Stylus Court. Beberapa hari setelah kedatangan Hastings di Stylus, sebuah tragedi besar terjadi. Emily Inglethorpe, ibu tiri John, meninggal dunia dan diduga dibunuh oleh seseorang. Lalu Hastings mengatakan kepada John bahwa dia akan meminta bantuan kawannya yang seorang detektif ulung, yaitu Poirot, untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Dan kemudian Poirot ditemani Hastings mulai menyelidiki kasus tersebut yang ternyata membawa banyak sekali keluarga besar yang tinggal di rumah besar Stylus Court. Oke, sekarang kita masuk ke bagian review, dan nanti juga sekalian aku mau ceritain kesan aku selama baca Misteri di Stylus. Pertama itu, buku ini tuh nggak terlalu tebal, jumlah halamannya ada 260-an, tapi Agatha Christie itu berhasil memadatkan cerita itu sebaik mungkin dan memang menuliskan bagian-bagian penting yang terjadi di Stylus Court gitu. Dan di sini kasusnya diselesaikan dengan baik oleh Poirot dengan bantuan Hastings, yang sebenarnya aku agak gimana gitu sama Hastings. Dia kayak ngikutin alur aja gitu. Mungkin dia juga mewakili para pembaca yang dia tuh kalau misalnya udah dikasih tahu beberapa bukti-bukti kecil dari Poirot gitu, dia akan langsung menduga si A misalnya, ternyata dia nih pembunuhnya. Terus dikasih bukti yang lain atau diceritain kayak fakta yang sebenarnya, dia akan langsung menduga si tokoh B yang ternyata si pembunuhnya gitu. Terus nanti juga dia akan mencurigai tokoh-tokoh yang lain yang memang dia seperti mewakili para pembaca gitu, yang kebingungan menentukan siapa si pembunuh sebenarnya. Nah, terus cara Agatha Christie memperkenalkan tokoh-tokohnya itu dengan cara si Poirot ini, si detektif ulung ini, mewawancarai satu persatu keluarga yang ada di rumah besar Stylus Court. Mulai dari keluarganya, dari pelayan, sampai ke tukang kebunnya itu semua diperkenalkan dengan cara diwawancarai satu-satu. Jadi kita tuh seperti mengenal mereka itu dari cara mereka menjawab pertanyaan, dari cara mereka mengatakan fakta yang sebenarnya, dari cara mereka menceritakan apa yang terjadi sebelum terjadinya pembunuhan. Mungkin buat teman-teman yang udah lama ngikutin karyanya Agatha Christie dan udah baca semua karyanya beliau, udah tahu alur si karyanya ini akan seperti apa. Dan setelah aku baca Misteri di Stylus dan mengenal seorang tokoh yaitu Hercules Poirot, aku benar-benar salut banget sama cara dia menyelidiki kasus. Dia itu benar-benar pinter banget mengkaitkan satu kejadian dengan kejadian lain, dan bahkan bukti-bukti kecil pun yang sebenarnya kayaknya itu tuh gak penting gitu, dia sampai harus mengingat itu dan menghubungkannya dengan bukti lain yang nantinya akan mengungkap mata rantai terakhir yang bisa mengungkapkan siapa pembunuh. Nah, aku penasaran deh, apakah si Poirot ini juga bakalan menangani kasus-kasus lain di buku lainnya Agatha Christie, atau emang dia cuma ada di Mystery Stylus ini? Mungkin buat kamu yang udah baca buku yang lainnya dari Agatha Christie bisa komen di video ini ya. Kesan pertama aku setelah selesai baca karyanya Agatha Christie ini adalah
Bukunya Agatha Christie itu ternyata keren banget, dan aku nggak nyesel sih akhirnya memutuskan untuk mulai membaca karyanya Agatha Christie. Dan aku kayaknya akan melanjutkan baca karya-karya yang lainnya dan ingin mengetahui seperti apa sih dunia detektif dari buku Agatha Christie yang lainnya gitu. Dan pada akhirnya aku memberikan buku ini 4,5 bintang, karena sebetulnya ada bagian buku yang satu halaman itu aku nggak bisa baca. Jadi di Ipusnas mungkin kayak ada kesalahan cetak gitu, jadi si halamannya itu benar-benar nggak bisa dibaca sama sekali. Tapi itu sebenarnya nggak mengurangi rasa seru yang aku alami saat membaca. Dan abis ini aku mau baca buku karya Agatha Christie yang lainnya. Buat kamu yang kepengen baca karya-karya Agatha Christie, kamu bisa baca di Ipusnas. Bukunya tuh ada banyak banget, dan di Ipusnas pun kalian bisa baca dengan gratis dan dengan mudah. Jadi langsung baca aja ya kalau misalnya kalian penasaran juga sama karyanya Agatha Christie. Oke, cukup sekian videoku kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya dan ingin ikut cerita-cerita juga di kolom komentar, dipersilahkan. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Kita bertemu di video selanjutnya. Dadah!